serta sosialisasi dan gerakan sadar penghasilan bagi pelaku usaha kuliner di wilayah Kecamatan Lubuk Pakar. Sabtu 23 Maret 2024 tanggal 12 Ramadan 1445 Hijriah. Salat rangkaian salam mariah kita hadirkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang syafaat di hari ini. Amin amin ya Allah. Beserta kepala perangkat daerah yang berhadir, yang kami hormati, pimpinan harian DPMUI Kabupaten oleh Al-Ustaz Miftahudin Nasution SH. Kepada Al-Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidan wa nahdahu syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syafa'atil uzma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdan wa shifaiha wa bil absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Sama kita muliakan, kita banggakan Bapak Menteri Sedang beserta pimpinan Polisi daerah yang berhadir pada kesempatan kali ini. Puspita Kecamatan hadir, Bapak Camat. Yang sama kita hormati dan muliakan para alim ulama dari pimpinan harian DPMUI Serdang, pimpinan Basnas beserta pengurus, pimpinan UPZ MUI beserta pengurus, Bapak dan Ibu pelaku usaha kuliner yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Rasul, dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu dan Bupati yang kami banggakan dan muliakan, pertama kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang bersama kami pimpinan MUI, pimpinan Basnas, pimpinan UPZ MUI dan para pelaku usaha kuliner. Memang jarang-jarang komunitas ini bersama-sama dulu dan nampaknya pun janggal kalau MUI berbarengan dengan para kuliner. Bahkan juga kemungkinan besar bertanya-tanya,
para pedagang ini dipanggil, diumumkan dan diundang oleh MUI dalam rangka apa? Kalaupun mereka yang mungkin punya usaha yang besar, kayak Pak Sam mungkin takut ini, karena jangan akan diverifikasi dengan halalnya. Namun insya Allah kami hadir pertama karena rasa cinta kita kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada kita seluruhnya. Pertama memang bertemunya cintaan itu adalah karena program yang bersamaan antara MUI dengan Basnas. Basnas menginginkan perluasan daripada pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk membantu masyarakat yang lain. Sementara MUI juga punya program. Pertama adalah himayatuddin, menjaga agama. Agama memang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Rasul mengatakan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam memang sudah posisinya tinggi dan tidak ada yang mengunggurinya lagi. Tetapi Bapak Ibu, baru-baru saja sudah terdengar kita ada Nabi setelah Nabi Muhammad yang ada di tebing tinggi. Susah kita, padahal sudah zaman sekarang, zaman modern, zaman yang cukup untuk bisa memberikan transparansi kepada kita. Tapi masih ada juga yang nyeleneh. Maka dari itu agama Islam perlu dijaga. Itulah salah satu fungsi menjaga jangan sampai ada usaha-usaha kuliner yang justru mendegradasi umat Islam. Jangan sampai kita terperosok di dalamnya. Ada penjual yang memang berkerudung, berjilbab, tapi usahanya bukan usaha yang halal. Nah itu yang kita jaga supaya konsumen atau konsumsi yang kita makan, yang kita rasakan, dan kita ambil dan kita beli adalah betul-betul halal dan thayyibah. Memastikan itu supaya kita tetap senantiasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa yang kita makan, yang kita konsumsi benar-benar yang halal dan thayyibah dan benar-benar yang memang peduli terhadap umat Islam. Kalau seandainya ajaran agama kita jaga pelihara dengan baik, ajaran agama laksanakan dengan baik, pengusaha juga berupaya maksimal untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kualitas jajanannya, kualitas makanan dengan baik, maka umatnya pun akan baik. Kalau umatnya baik, maka himayatul daulah, menjaga NKRI akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terlaksana dengan baik juga. Kita semaksimal mungkin mati-matian menjaga NKRI, menjaga negara Republik Indonesia agar tentram, damai dan sejahtera. Gak bisa kalau seandainya masyarakatnya, bangsanya dijejali dengan berbagai macam konsumtif yang memang tidak halal, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muara dari mana? Muaranya adalah para penjajah kuliner. Karena itulah sumber dari segala sumber. Beras yang kita konsumsi, minyak yang kita konsumsi, serta berbagai macam bahan pokok yang kita konsumsi, kita menginginkan yang sesuai dengan harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada hari ini minimal kami mengumpulkan kita seluruhnya berpihak kepada satu sisi, sebagaimana juga burung pipit sama cicak ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud. Memang burung pipit ketika ingin memadamkan api dengan parutnya yang kecil itu bolak-balik mengambil air, tak bisa untuk memadamkan api yang besar itu. Sampai-sampai si cicak pun tertawa. Ngapain pipit bolak-balik ambil air sementara apinya meluap-luap besar? Si pipit mengatakan, cicak, mohon maaf, meskipun aku tidak bisa memadamkan apinya Namrud untuk membakar Ibrahim, tetapi kalau nanti di akhirat ketika kita melihat dan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu berpihak kepada siapa? Berpihak kepada Namrud atau berpihak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Minimal aku berupaya maksimal untuk bisa memadamkan api meskipun tak padam-padam, tetapi Allah tahu saya berpihak kepada Ibrahim, bukan kepada Nabi Namrud. Demikian juga airnya cicak pun sama, dengan lidahnya yang panjang itu membembuskan api meskipun tak bergerak apinya sedikit pun, tetapi dia berungkap,
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan bahwa aku berpihak kepada Ibrahim alaihissalam, tidak kepada Raja Namrud. Kita pun demikian. Kami kesempatan kali ini mengajak kita sebelumnya. Kami menyampaikan di sini kita akan mensosialisasikan tentang zakat penghasilan atau infak dan sedekah kita masing-masing. Karena apa? Untuk disaksikan oleh Allah dan malaikatnya pada Ramadan ini bahwa kami sudah menyerukan untuk kita sebelumnya agar keberkahan rezeki kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kerjasama MUI, kami membantu Pak Bupati. Meskipun banyak basnas membantu kami, minimal mutualisme, simbiosis mutualisme gitu. Pak Surya kekurangan tenaga untuk cuap-cuap, kami yang cuap-cuap, gitu kan? Tapi insya Allah cuap-cuapnya habis, rudahnya diberikan minum oleh Pak Surya. Inilah bagian daripada yang kita inginkan, kebersamaan yang ada, karena insya Allah berkah itu bersama dengan kebersamaan. Tanpa merasa hormat kami kepada bupati, kami mohonkan nanti arahan dan bimbingannya kepada kita seluruhnya, sekaligus mohon untuk memberikan SK kepada pimpinan PZMI yang ingin berupaya maksimal membantu Basnas dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan warga di Sedang. Terima kasih atas kehadirannya Pak Bupati. Saya paham bahwa Bapak banyak kegiatan yang lain, tapi insya Allah keberkahan tempat senantiasa dan kesehatan yang tetap ada pada Bapak dan keluarga serta OPD yang hadir. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dukungan pada seluruhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Sore ini kita masih diberikan kesehatan, keluarkan waktu untuk dapat hadir bersama-sama dalam rangka silaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama, serta sosialisasi dan gerakan sadar zakat penghasilan dari umat muslimin wilayah Kecamatan Kupakam yang hari ini kita laksanakan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Bapak Kiai Haji Alam Agama beserta seluruh unsur pengurus MUI Kabupaten Deli Serdang, Ketua Basnas Kabupaten Deli Serdang, Bapak Haji Surya Putra beserta seluruh pengurus, Ketua FKUB Kabupaten Deli Serdang, Bapak Haji Waluyo, Ketua Unit Pengumpul Zakat MUI Kabupaten Deli Serdang, Bapak Ansari Sution beserta pengurus yang hadir, yang kita hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Haji Khairul Siregar MK yang nanti memberikan tausiah kepada kita, para pejabat Pemkab Deli Serdang yang hadir, Bapak Camat beserta pengurus Bika Kecamatan Kupakam, Bapak Ibu para peserta sosialisasi gerakan sadar zakat dari pelaku usaha kuliner se-Kecamatan Kupakam, Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia untuk saling membantu. Apalagi dalam Islam, zakat merupakan salah satu cara untuk meraih keberkahan dan pahala. Dan melalui zakat penghasilan, seseorang dapat membantu mereka yang membutuhkan, membersihkan harta, meningkatkan kualitas iman, dan menghindari azab api neraka. Oleh karenanya, kegiatan ini menjadi sangat penting sebagai salah satu cara sosialisasi dan gerakan zakat penghasilan kepada para muzaki, terutama para pelaku usaha kuliner di wilayah Kecamatan Kupakam untuk menyalurkan zakat penghasilannya bersama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang. Karena dengan membayar zakat penghasilan kita bisa mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat, khususnya kaum duafa. Atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang, saya sangat menyambut baik dan menyampaikan terima kasih pada Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Deli Serdang yang telah menginisiasi kegiatan buka bersama
serta sosialisasi dan gerakan sadar zakat penghasilan bagi pelaku usaha kuliner di wilayah Kecamatan Bukabak ini. Semoga buka bersama dalam rangka sosialisasi ini dapat menjadikan wadah silaturahmi dan berkat kebersamaan antara kita semua, khususnya para pelaku usaha di Kecamatan Bukabak, dan dapat menjadikan sarana efektif dalam meningkatkan dan memotivasi para pelaku usaha dalam membayar zakat penghasilannya. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, kita semua berharap dengan membayar zakat penghasilan, semua usaha para pelaku usaha kuliner di Kabupaten Serdang, khususnya di wilayah Kecamatan Bukabak, akan semakin lancar dan semakin mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, izinkan saya atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Serdang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat memperbaharui semangat dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kiai, saya mohon maaf tidak bisa berbuka puasa bersama, tapi silaturahmi bersama saya hari ini bisa lakukan. Dan mohon maaf kepada Bapak Ibu, saya dari sini langsung terangkat ke tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan ini nantinya mendapatkan barokah dan para peserta kuliner ini nanti bisa mendapatkan ilmu yang baik untuk kebersamaan kita mengurusi zakat, mengurusi keluarga kita yang nantinya diharapkan dapat memperoleh semua yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, saya langsung berangkat. Tidak lagi dapat berbuka puasa bersama, tapi silaturahmi bersama kita lakukan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk penyerahan SK kepada Ketua UPC UI Kabupaten Deli Serdang. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini dalam keadaan sehat dan tanpa satu apapun, serta kita masih diberikan nikmat dari Allah, terutama kenikmatan iman dan Islam yang terus bercurah kepada kita semua. Tak lupa kita sampaikan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, yang kita semua berharap syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Yang saya hormati Ketua MUI Deli Serdang yang menjadi Ketua Agama, yang saya hormati Ketua Basnas Deli Serdang Pak Haji Surya Putra, yang saya hormati Dewan Pengurus Daerah Deli Serdang, Muspika, Pak Camat yang sudah hadir pada sore ini, dan seluruh undangan Bapak Ibu sekalian yang telah berhadir sesuai dengan undangan yang kami kirimkan. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diserah terimakan SK UPZ Deli Serdang. Ini amanah baru yang diberikan tugas dari MUI terutama untuk kita membantu bersinergi dengan Basnas, bagaimana kita menggelorakan, bagaimana kita membangkitkan giroh kita seluruh umat Islam, terutama Bapak Ibu sekalian pelaku usaha. Kita mengundang memang pada sore hari ini khusus dan spesifikasi pengusaha di bidang kuliner dulu, karena
kita melihat Lubuk Pakam saat ini destinasinya adalah kuliner. Bebas ya. Perkembangan usaha, bisnis ekonomi, sentral ekonominya saat ini didominasi dengan kuliner. Jadi fokus kami dengan mandat yang sudah diberikan, kami coba bagaimana bisa bersinergi dengan seluruh pengusaha kuliner yang ada di kecamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, para bapak ibu pelaku usaha kuliner yang kami hormati. Saya langsung saja ini bicara soal zakat, bicara soal basnas, mungkin bapak dan ibu ada yang sedikit asing. Namun itu basnas. Ya, kemudian bicara soal zakat juga ini agak asing. Kenapa? Zakat ini mengeluarkan uang aja. Kalau sudah mulai Ramadan ada zakat, maka zakat fitrah keluarlah uang. Ya, tetangga saya ada anaknya 9 macam. Jadi kalau bayar zakat fitrah dia bayarnya sekali bayarnya 11 kepala. Uang aja yang keluar bicara zakat. Namun zakat ini adalah rukun Islam. Zakat ini adalah rukun Islam. Nah, kaitan dengan basnas, ini apa yang sudah pernah terjadi kepada syariat Islam tentang pernikahan. Pernikahan ternyata sudah diundang-undangkan di negara kita ini. Supaya apa? Supaya bisa diatur segala sesuatu ini. Maka ada namanya undang-undang pernikahan. Nah, zakat supaya pengelolaan uang zakat ini tadi terarah, maka pemerintah membuat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Dari Majelis Ulama Kabupaten Sultan Muhammadin, Alhamdulillah kita dari Basnas Kabupaten Serang. Kemudian yang perwakilan BJ Majelis Ulama Kabupaten Serang. Bapak Ibu, para pengusaha, para hadirin yang dimuliakan. Untuk secara hukum agama dan hukum negara tadi bahasa sudah mulai. Kalau saya ulangi, bahasa tidak tepat. Saya hanya ingin memberikan ilustrasi begini. Bapak Ibu, kalau Allah buka tabir, mungkin sudah banyak orang yang mati-mati kita. Kalau Allah buka tabir, bahwasanya Allah menitipkan rezeki-rezeki mereka sama kita, mungkin ada banyak orang yang mati kita. Nah begitu. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat itu menegaskan tegas, nggak perlu yang lain, nggak perlu hukum-hukum yang lain. Al-Quran sudah cukup. Itu menjadi orang takwa. Siapa itu diurai orang takwanya? Di antara yang diurai dari orang takwa itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kau dapat rezeki dari Allah sebagian dibagi. Jemaah yang dimuliakan Allah, ayatnya jelas. Dapat rezeki sebagian dibagi. Di sini nggak ada cerita kaya miskin. Serius. Karena ayat itu yang berkata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kau dapat rezeki sebagian tuntas. Siapa orang yang berhak terhadap harta kita? Al-Quran sudah jelas. Siapa yang berhak terhadap harta kita itu? Keluarga, fakir, miskin, keluarga tetangga dekat, tetangga jauh, jelas pada. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita lagi di jalan, tiba-tiba kita lagi makan, tiba-tiba datang orang minta-minta. Gampang kan kita? Jujur dulu. Gampang enggak? Kita lagi makan, tiba-tiba datang orang, cereng minta, jadi kasih satu nih.
atau datang lagi dan cerita baru mohon maaf, yang ketika kali datang mangkel nggak di sini, jujur tuh. Sampai-sampai yang punya kafe nggak nyaman, dibikin di depan, dilarang ngamen. Ada. Kenapa? Karena sudah ada yang komplain. Nasabah itu lagi makan merasa terganggu, maka dibikin dilarang mengamen. Jemaah yang dimuliakan Allah, tadi kalau dikira Allah takdirnya, ternyata setiap hari ada rezeki yang dikasih Allah sama kita yang mesti kita bagi. Ada. Karena ayat begitu, Abimah Razaqtum yunfikun. Saya membaca tidak sekali bahasa itu dalam Al-Quran tersebut. Bapak Ibu silakan ini Ramadan nih, Tadarus lah, selesaikan satu Quran itu dibaca satu Ramadan. Ini udah lewat 12. Jadi saya lagi tidak apa-apa kita selesaikan supaya jumpa. Benar nggak yang saya bilang? Nggak sekali ayat itu diucapkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Nggak sekali. Keluarkan berapa? Enggak. Kalau saya mengatakan ukuran zakat saja. Ukuran zakat saja. Kalau dari zakat udah diminta, udah jelas. Berapa penghasilan sebulan zakat sekian. Saya minta infak. Ukuran zakat 2,5%. Hari ini dapat 100.000, 2,5% berapa? 2.500 nanggung kan mau sama siapa ya 2.500. Serius Pak. Hari sampai lagi hari ini, begitu datang tangga sebelah, ini 2.500. Nenek pun apa lagi? Minyak telur, minyak lagi. Nggak banyak minta Allah itu. Tapi kalau kita keluarkan, kita masuk orang dikit. Masuk kelompok orang dikit. Jangan kau belenggu tanganmu di punukmu kata Allah. Sehingga berat mengeluarkan. Cuma yang dimuliakan Allah, yuk kita lihat yuk. Pak, hari ini menjelang Lebaran ini banyak kali muncul usaha ini kredit sepeda motor, ya kan? Yang sudah ada setiap bulan naik orang yang beli. Artinya apa? Ekonomi tumbuh. Siapa bilang ekonomi nggak tumbuh? Tumbuh ekonomi kita. Pemerintah bekerja. Pikirlah ke daerah-daerah itu masih naik omsetnya. Sepeda motornya, mobilnya, dari mobil yang murah sampai mobil yang paling mahal naik. Semangat orang membeli berarti semangat orang membayar. Tapi kenapa kok orang merasa susah? Kenapa orang merasa sulit? Begitu Pak Camat membuka keran, ada BLT, gubernur datang. Mereka rajin bagi, jangan salah, karena Allah janjikan sekali kita buat kebaikan, kalau balas paling sedikit 10 kali lipat. Itu pasti, enggak insya Allah. Ya Ustaz, kalau nyari aku sedekah bakwan 10, aku pulang ke rumah kok nggak ada bakwan 10 lagi di rumah, 100 bakwan. Yang dimuliakan Allah tidak begitu. Tapi coba rasakan, ada nggak rezeki yang melipat ganda dari ini yang kita dapat? Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah yang mengetahui pada bulan pagi ini dalam rangka membicarakan tentang zakat. Jikalau rezeki dilimpah kepada kami, jika kami menjadi orang yang taat membayar zakat, berinfak berbagi pada sesama. Jikalau usaha yang kami lakukan usaha yang kami berkah, diberikan rezeki yang berkah, melimpah, halal dan thayyibah. Ya Arhamar Rahimin,
Berikanlah anak dan cucu keturunan kami menjadi soleh dan solehah, rezeki yang kami dapat untuk dunia yang berkah. Atas ridho ya Allah, mampukan kami ampunkan dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang pandai bertobat. Rabbana sallallahu alaihi wasallam Rahman Faratulan dan Al-Qasir Al-Qasir lana wa liwalidayna Warhamuna wa rabbana bersabda Nabi mu'minina wa mu'minat Al-Muslimina wa muslimin Dan ayahnya yang terlambat Menegara bersyukur Rabbana atina fid dunya hasanah Fil akhirati hasanah Wa qina adzaban nar Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.